Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan bentuk lahan struktural yang ada di NTT. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Nusya Ben Burhan dengan NIM 2501100039 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Maria Nusi dengan NIM 250111000035. Saya Mewintang Moropetusif dengan NIM 2501100027. Saya Maria Angrania Ukenya dengan NIM 250111000001. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bentuk lahan struktural pegunungan lipatan di NTT, yaitu di Pulau Timur. Jadi, Pulau Timur adalah hasil dari proses tumbukan yang sangat kompleks antara busur banda Eurasia dengan benua Australia. Jadi, lokasi ini paling representatif untuk bentuk lahan struktural non-vulkanik di NTT. Jadi, seluruh rangkaian perbukitan dan pegunungan di Timor sering disebut sebagai bagian dari Antiklinorium Timor. Jadi, istilah ini lebih tepat merujuk pada rangkaian lipatan besar, antiklin dan sinklin yang memanjang akibat kompresi yang intens. Jadi, batuan sedimen yang tebal dan lentur ditekan hingga melengkung, pegunungan-pegunungan bukit tajam yang memanjang di pedalaman timur mewakili antiklin atau puncak lipatan yang terangkat, sementara lembah di antaranya mewakili sinklin atau dasar lipatan secara kolektif. Lipatan ini membentuk Antiklinorium Timor. Jadi, berikutnya ada pegunungan antiklinal. Jadi, pegunungan-pegunungan yang Anda lihat di pedalaman timur merupakan hasil dari pengangkatan dan pelipatan batuan sedimen tua. Contohnya beberapa struktur lipatan yang telah diidentifikasi secara geologis di timur antara lain Antiklin Aitutu dan Antiklin Cribas, memiliki arah timur barat hingga timur laut barat daya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang bentuk lahan struktural di Provinsi NTT. Gunung Mutis, Pulau Timur merupakan bagian dari perbukitan Horst atau bentuk lahan struktural dan dikelilingi oleh lembah Graben dengan rincian sebagai berikut. Status Gunung Mutis sebagai bagian dari Horst. Gunung Mutis, puncak tertinggi bagian Indonesia Pulau Timur, 2458 meter di atas permukaan laut, adalah puncak dari perbukitan Horst Timur Tengah Utara. Proses pembentukan blok batuan yang membentuk Gunung Mutis dan perbukitan di sekitarnya merupakan blok batuan yang terangkat secara vertikal atau uplift di antara dua sesar normal atau patahan bumi. Sesar timur utara dan sesar timur tengah akibat gaya tektonik ekstensional atau perluasan lempeng Indo-Australia dan Pasifik. Blok batuan ini yang terangkat inilah yang disebut Horst. 2. Ciri Horst. Perbukitan Gunung Mutis memiliki lereng curam di sisi barat dan timur sejajar dengan arah kedua sesar yang membentuk Horst. Puncak Gunung Mutis memiliki bentuk relatif datar karena merupakan bagian dari blok batuan Horst yang terangkat secara merata. Wilayah ini, Horst Gunung Mutis, menyimpan air tanah di lapisan batuan yang terangkat sehingga menjadi sumber air utama untuk penduduk di sekitarnya. 3. Graben di sekitar Gunung Mutis. Di sisi-sisi perbukitan Horst Gunung Mutis terdapat lembah Graben atau blok batuan yang terendah ke bawah di antara sesar normal. Lembah Graben wilayah Atambua, Kabupaten Belu. Lembah ini terletak di bagian selatan Gunung Mutis atau Horst, terbentuk dari penurunan blok batuan di antara sesar Atambua Barat dan sesar Atambua Timur. Lembah Graben ini diisi oleh endapan sedimen dan erosi perbukitan Horst Gunung Mutis dan menjadi wilayah permukiman atau pertanian utama di sekitar Gunung Mutis. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbukitan yang ada di Nusa Tenggara Timur, yaitu di kota Kuba, Kota Ratu, Kabupaten Ende, Pulau Flores. Benar-benar merupakan bentuk lahan struktural dan memiliki bentuk kubah.
Alasan sebagai bentuk lahan struktural, perbukitan ini terbentuk dari proses aktivitas tektonik endogen atau abdomin yang merupakan bagian dari interaksi lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Selama periode Miosen awal tengah sekitar 20-10 juta tahun yang lalu, wilayah Ende Pulau Flores mengalami tekanan dari pergerakan lempeng yang menyebabkan batuan dasar formasi Tanum Hau berupa batuan lava dasit yang keras dan padat. Di wilayah Kota Ratu diangkat secara perlahan dari bawah permukaan bumi atau abdomin. Proses pengangkatan ini tidak terkait dengan aktivitas vulkanik. Tidak ada ekstrusi magma atau abu vulkanik yang membentuk perbukitan ini, melainkan hanya dari tekanan lempeng yang memindahkan dan mengangkat batuan dasar. Oleh karena itu, perbukitan ini termasuk ke dalam kategori pembentuk lahan struktural, bentuk lahan yang terbentuk akibat aktivitas tektonik atau endogen. Menurut klasifikasi bentuk lahan struktural dari Verstappen tahun 1983 dan Badan Geologi Indonesia, perbukitan Kuba atau dom adalah salah satu satuan bentuk lahan struktural yang terbentuk dari abdomen batuan. Alasan terbentuk Kuba, perbukitan Kuba, Kota Ratu memiliki bentuk fisik yang sesuai dengan ciri perbukitan Kuba. Bentuk umum, perbukitan ini merupakan perbukitan tunggal atau tidak berkelompok dengan lereng yang landai dan membulat, menyerupai permukaan Kuba dengan ketinggian maksimal sekitar 300 mdpl sehingga termasuk perbukitan bukan pegunungan. Ciri stadia dewasa, karena sudah mengalami erosi selama jutaan tahun, perbukitan ini memiliki puncak yang agak datar, bukan puncak runcing, dan di bagian puncak terdapat sistem lembah berbentuk segitiga. Ciri dari perbukitan Kuba yang sudah memasuki stadia dewasa atau erosi telah mengubah bentuk Kuba awal menjadi lebih landai di puncak. Orientasi lereng perbukitan ini menyebar secara simetris dari puncak ke sekitarnya, sedangkan bentuk Kuba yang ideal. Perbukitan Kuba Kota Ratu juga termasuk ke dalam warisan geologi Indonesia menurut Layanan Informasi Warisan Geologi Indonesia, karena bentuk lahan strukturalnya yang unik dan menjadi bukti aktivitas tektonik di wilayah Flores. Perbukitan yang ada di Desa Osena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, NTT yang merupakan bentuk lahan struktural Cuesta adalah perbukitan Osena, juga disebut perbukitan Amarasi Barat, yaitu bagian dari rangkaian perbukitan monoklinal atau struktur lipatan satu sisi yang terbentuk di wilayah tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya satu proses pembentukan. Perbukitan ini terbentuk sebagai cuesta atau perbukitan monoklinal. Akibatnya, satu aktivitas tektonik lempeng Indo-Australia yang menciptakan struktur batuan monoklinal atau lapisan batuan yang miring ke satu sisi di wilayah Amarasi. Yang kedua, erosi aliran air hujan yang mengikis lapisan batuan yang lebih lembut atau batuan lempung. Lapisan ini meninggalkan metamorf sebagai lereng curam atau scrub atau slope, dan lapisan batuan yang miring sebagai lereng landai atau deep slope sudut kurang lebih 30 derajat. Ciri khas cuesta, dua bentuk lahan cuesta. Satu, lereng curam atau steep slope menghadap ke arah laut wilayah pesisir Amarasi. Yang kedua, lereng landai atau deep slope menghadap ke arah pedalaman Desa Osena. Yang ketiga, ketinggian perbukitan ini kurang dari 500 meter di atas permukaan laut atau sehingga termasuk perbukitan bukan pegunungan.